Bab 2840. Aku tidak terkalahkan, terserah kalian saja. Di mana keluarga Wang? Setelah Miley mengatakan ini, dia tertegun sejenak, sepertinya dia pernah mendengarnya di suatu tempat dan sangat familiar. Di kejauhan, pria berbaju putih memandang Miley dengan ngeri. "Siapa kamu?" Pada saat ini, otaknya sudah bekerja. Mampu membunuh Master Alam Bencana Dewa dengan satu pedang sesuka hati, kekuatan seperti itu, mana mungkin adalah orang biasa. Tampak jelas, dia memprovokasi orang yang salah. Miley tiba-tiba mengangkat ibu jarinya dengan ringan. Puff! Pedang biru gaib terbang. Di kejauhan, kepala pria berbaju putih langsung terbang keluar. Pedang biru gaib terbang kembali ke sarungnya. Miley dan Quincy berbalik pergi. Seolah memikirkan sesuatu, Miley tiba-tiba menoleh dan berkata, "Jika keluarga Wang ingin membalas dendam, silakan datang saja sebanyak yang kalian mau. Aku tidak terkalahkan, terserah kalian." Setelah berbicara, dia dan Quincy berjalan menuju kejauhan. Semua orang. Seperempat jam kemudian, seorang pria paruh baya muncul di arena. Melihat tubuh pria berbaju putih di arena, ekspresi pria paruh baya itu sangat muram. Orang ini tidak lain adalah Drian Wang, kepala keluarga Wang saat ini. Drian Wang perlahan mengepalkan tangan kanannya, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada seorang pun di kota Cross yang berani mengabaikan wajah keluarga Wang aku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba gemetar dan langsung menghilang. Ujung jalan di kejauhan. Miley dan Quincy berjalan perlahan menuju kejauhan. Quincy tiba-tiba menunjuk ke sebuah kedai teh di jalan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi ke kedai teh itu." Miley mengangguk. Mereka berdua berjalan menuju kedai teh dan menemukan meja untuk duduk. Seorang pelayan buru-buru menyapa mereka, "Dua tamu terhormat, mau minum apa?" Miley memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Terserah saja." Orang itu mengangguk cepat, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, tiba-tiba hujan mulai turun. Miley menoleh dan melihat ke jalan. Di jalan itu, sekelompok pejalan kaki mempercepat langkahnya dan berlindung dari hujan. Saat ini, teh disajikan. Miley mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu tersenyum dan meminum habis. Teh ini hanyalah teh biasa. Quincy tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu lihat tidak orang yang datang dan pergi di jalan?" Miley mengangguk. Quincy memandang Miley, "Inilah kembang api di dunia." Miley terdiam. Quincy tersenyum dan berkata, "Kamu sudah melihat orang-orang terkuat di alam semesta ini dan harusnya juga sudah melihat orang-orang paling biasa di alam semesta ini. Jangan meremehkan orang-orang biasa ini. Jika orang-orang biasa ini dalam jumlah banyak, pasti akan sangat menakutkan." Miley terkekeh, "Aku mengerti maksudmu." Quincy mengangguk, dia menoleh dan melirik, lalu tersenyum, "Keluarga Wang sudah datang." Miley mengangguk, "Aku tahu." Quincy tiba-tiba mengeluarkan peta, dia melihatnya sekilas, lalu berkata, "Ini peta kota Cross. Coba lihat, di mana tempat yang cocok untuk membuka akademi." Miley mengambil peta itu dan melihatnya, lalu menunjuk ke pegunungan, Disney. Quincy melihatnya, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Pada saat ini, tekanan mengerikan tiba-tiba datang dari kejauhan. 3 Super Master berjalan perlahan. Pemimpinnya tidak lain adalah Drian Wang dari keluarga Wang. Drian Wang menatap Miley dan Quincy di kejauhan. "Siapapun yang berani mengabaikan wajah keluarga Wang aku akan membuat dia." Puff! Sebilah pedang tiba-tiba merobek arena. "Tanpa aku." Mata Drian Wang tiba-tiba menyusut, dia hendak menghindar,
tetapi saat berikutnya, pedang biru gaib telah menghilang di antara alisnya. Boom! Energi pedang bergetar keluar dari tubuh Drian Wang. Dalam sekejap, dua master di sebelah Drian Wang terlempar keluar. Di kejauhan, di kedai teh, Mile menoleh melihat Drian Wang yang langsung tercengang. Keluarga Wang akan membuat aku apa? Drian Wang memandang Mile dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kamu. Mile mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Pada saat ini, Drian Wang tiba-tiba berlutut sambil pop dan berkata, "Ksatria muda, ampun." Semua orang. Mile juga tercengang. Apa yang telah terjadi? Drian Wang berkata dengan suara gemetar, "Ksatria muda, kali ini kesini bukan untuk balas dendam. Aku di sini untuk meminta maaf." Mile memandang Drian Wang, meminta maaf. Drian Wang mengangguk dengan cepat, "Aku merasa bersalah saat mengetahui bocah itu menyinggung ksatria muda tadi. Aku membawa seseorang ke sini untuk meminta maaf kepada ksatria muda itu. Aku yang kurang dalam mendidik anak, maaf sudah menyinggung ksatria muda. Ampuni keluarga Wang." Mile terkekeh dan berkata, "Aku sudah membunuh anakmu." Drian Wang berkata dengan gemetar, "Tidak apa-apa, aku bisa melahirkannya lagi." Mile terdiam. "Boleh begitu?" Drian Wang berkata lagi, "Ksatria muda berhati besar, lepaskan keluarga Wang, terima kasih." Mile memandang Quincy. Quincy tersenyum dan berkata, "Sudah cukup. Kita baru saja datang ke sini, sebaiknya jangan terlalu kejam, kalau tidak beberapa kekuatan akan menjauh dari kita." Mile berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib kembali ke tangannya. Dia memandang Drian Wang, "Pergilah." Drian Wang dengan gemetar berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia membawa dua master keluarga Wang di sampingnya menghilang ke langit. Saat ini, Anyo muncul di samping Quincy. Anyo membungkuk hormat, "Ketua Pavilion." Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya dan dua gulungan perlahan melayang di depan Mile dan Quincy. Sekarang, saat dia menyiapkan informasi, dia harus menyiapkan salinan tambahan untuk Mile. Quincy membuka informasi itu dan melihatnya, lalu tersenyum, "Kita harus mengunjungi orang-orang ini." Mile melihat gulungan itu. Di dalam gulungan itu ada beberapa nama dan informasi detail tentang orang-orang ini. Mile memandang Quincy, orang berbakat. Quincy mengangguk. Mile menghela nafas dalam hati. Harus dikatakan talenta di bawah Quincy memang sangat hebat. Dalam waktu singkat, mereka sudah menyentuh Star Territory Bintang Cross secara menyeluruh. Bisa dibilang, meski Quincy baru saja tiba di Star Territory Bintang Cross, tapi dia sudah mampu memahami semua tren di seluruh Star Territory Bintang Cross. Informasi sangat penting. Quincy tiba-tiba berkata, "Ayo kita kunjungi tetua hutan bambu ini dulu." Mile mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan nadi alam semesta, lalu bangkit dan pergi bersama Quincy. Setelah keduanya pergi, pelayan kedai teh memandangi nadi alam semesta di atas meja di depannya dan tercengang. 1/4 jam kemudian, Mile dan Quincy sampai di hutan bambu. Mile melirik ke hutan bambu di depannya, lalu menoleh ke arah Quincy, "Pengasingan." Quincy mengangguk, "Tetua hutan bambu ini mengasingkan diri di sini. Dia adalah orang biasa dan tidak tahu cara berlatih." "Orang biasa." Mile mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Keduanya berjalan menuju kedalaman hutan bambu. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah rumah bambu. Di depan rumah bambu, seorang tetua berpakaian kain sedang membungkukkan badannya untuk menanam sayuran. Melihat kedatangan Mile dan Quincy, tetua itu sedikit terkejut. Lalu dia meletakkan piring di tangannya, berdiri dan berjalan ke arah mereka berdua.
Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Siapa kalian berdua?" Quincy tersenyum dan berkata, "Halo, Pak Tua, aku Quincy, orang di sebelahku ini adalah Mile. Kami kesini untuk mengunjungi Pak Tua. Kunjungi aku." Tetua itu tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku orang biasa, kenapa kalian berdua mengunjungi aku?" Quincy tersenyum dan berkata, "Aku langsung saja ke intinya. Kami akan membuka akademi di kota Cross dan kami ingin meminta Pak Tua jadi ketua lembaga literasi akademi." Tetua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berulang kali melambaikan tangannya. "Aku hanya orang biasa, bagaimana aku bisa menjadi ketua lembaga? Kalian berdua ingin menghiburku." Quincy tersenyum dan berkata, "Kami hanya mencari orang-orang berpengetahuan tinggi, tidak ada hubungannya dengan pelatihan." Tetua itu terdiam. Quincy melihat sekeliling, lalu tersenyum. "Di Star Territory Bintang Cross, Master akan dihormati, bisa juga dikatakan seniman bela diri dihormati. Orang yang suka baca buku seperti Pak Tua, memang sulit untuk maju, tapi sekarang kami bisa memberi panggung untuk menerapkan apa yang telah kamu pelajari." Tetua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Quincy membuka telapak tangannya dan saat berikutnya, tetua hutan bambu langsung menghilang dari tempatnya. Mile tercengang. Quincy tersenyum dan berkata, "Kirim dia ke perpustakaanku." Sesaat kemudian, Quincy melambaikan lengan bajunya dan tetua itu muncul di arena. Saat ini, mata tetua itu penuh dengan kegembiraan. "Nona, buku-buku itu tadi." Quincy tersenyum dan berkata, "Semua buku ini adalah buku kuno yang dikumpulkan oleh Akademi Guanxuan." Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah buku kuno tebal muncul di depan tetua itu. Kitab Dewa Konfusianisme. Tetua itu membuka kitab Dewa Konfusianisme dan membacanya sebagian. Setelah beberapa saat, dia menjadi bersemangat. Setelah sekian lama, tetua itu mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Quincy. Quincy tersenyum dan berkata, "Semua siswa di akademiku dapat mengamalkan kitab dewa ini." Tetua itu terdiam. Quincy berkata lagi, "Jika Pak Tua bersedia menjadi ketua lembaga Akademi Guanxuan, aku bersedia memberi Pak Tua itu gaji bulanan sebesar 10,000 nadi zuyuan. 10.000 nadi zuyuan." Tetua itu tertegun, lalu berkata dengan suara gemetar, "Nona, apakah kamu serius?" Quincy mengangguk, lalu membuka telapak tangannya. Sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan tetua itu. Di dalamnya ada 120.000 nadi zuyuan. Quincy tersenyum dan berkata, "Aku akan membayar gaji tetua selama setahun dulu." Tetua itu tidak ragu lagi. Dia mengambil cincin penyimpanan, lalu membungkuk hormat, "Aku bersedia, Nona." Quincy tersenyum dan berkata, "Orang di sebelahku ini adalah dekan Akademi Guanxuan." Tetua itu memandang Mile, lalu membungkuk dalam-dalam, "Dekan." Mile tersenyum dan berkata, "Pak Tua, akademi akan segera didirikan, tapi kami sangat membutuhkan beberapa orang." Tetua itu dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, beberapa tahun ini aku memiliki banyak teman. Mereka semua adalah orang-orang terpelajar. Aku dapat mengundang mereka untuk datang ke akademi kita untuk menjadi mentor." Mendengar ini, Mile dan Quincy saling memandang dan tersenyum. Pada saat ini, tetua itu tiba-tiba berkata, "Aku akan menyiapkan buku dan meminta mereka untuk membawa siswanya ke sini. Selain itu, aku juga memiliki beberapa siswa yang suka belajar. Aku juga akan meminta mereka untuk datang." Quincy tiba-tiba tertawa dan berkata, "Siapa saja?" Anyo muncul di samping tetua itu. Quincy tersenyum dan berkata, "Pak Tua, mulai sekarang, dia akan mendengarkan instruksimu.
Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padanya dan dia akan membantumu. Tetua itu melirik ke arah Anyo, lalu berkata dengan cepat, "Oke." Quincy menoleh ke arah Miley, "Kita sudah bisa membangun akademi." Miley mengangguk. Quincy membawa Miley ke pegunungan yang telah dia pilih sebelumnya. Quincy melihat sekeliling dan berkata, "Pekerja regu." Suara itu jatuh dan pekerja kelas muncul di tempat kejadian. Quincy melirik pegunungan di sekitarnya, lalu berkata, "Dalam 1 bulan, aku ingin akademi yang bisa menampung 1 juta orang. Harus mewah dan elegan, situasinya harus besar, dan formasi pertahanan serta hal-hal lain juga harus diatur, dan formasi pertahanan terbaik harus digunakan." Pekerja regu melihat ke arena, lalu berkata dengan suara dalam, "Uang." Quincy memandang pekerja regu itu dan berkata, "Uang tidak terbatas." Pekerja regu itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Segera mulai bekerja." Pada saat itu, Anyo tiba-tiba muncul di arena. Anyo berkata dengan suara dalam, "Ketua pavilion, ada kekuatan misterius yang membunuh sekelompok mata-mata kita." Quincy sedikit mengernyit, "Siapa itu?" Anyo hendak berbicara. Pada saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di kejauhan. Bayangan ilusi itu tiba-tiba berkata, "Bintang Cross tidak menyambut kalian. Jika tidak keluar dari Star Territory Bintang Cross dalam waktu 1 jam ini, tanggung jawab sendiri konsekuensinya." Setelah mengatakan itu, dia menghilang dengan tenang. Bersambung.